Chip satu, chip satu.
Oh. Hmm. Coba Bang, gue kah? Zoom ke Bang, silakan. Apanya? Hmm. Iya besok. Besok. Besok ya. Coba Bang.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore segenap umat paroki Kristus Raja Andalas dan segenap umat Katolik di mana saja berada. Sore hari ini kita akan mempersembahkan Ekaristi pada Minggu Prapaskah yang kelima. Kita akan mendengarkan nanti dari bacaan Injil, juga bacaan pertama dan kedua, bagaimana seharusnya kita memaknai kehidupan ini, terlebih berhadapan dengan kematian. Mengapa? Karena kematian itu adalah pasti. Bagi siapapun juga akan menghadapi kematian, entah siap atau tidak, entah mau atau tidak mau, entah senang atau tidak senang. Namun demikian, kita orang beriman, terutama beriman Katolik, mau memaknai kematian adalah jalan menuju kepada kebangkitan. Dasar keyakinan kita adalah Kristus yang bangkit mulia. Terlebih nanti kita dengarkan dari bacaan Injil bagaimana Yesus Kristus membangkitkan Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta. Maka marilah saudara-saudari kita persembahkan Ekaristi kita ini, terlebih lagi di dalam doa-doa kita untuk semua orang yang mengalami penderitaan, kematian, kedukaan, terlebih di situasi saat kita ini ketika kita dilanda wabah virus corona, bukan hanya di negeri kita tetapi juga di seluruh bagian dunia ini. Kita berdoa untuk mereka semuanya yang menderita maupun juga yang telah meninggal, tetapi kita ingat juga mereka yang menjadi penolong utama di dalam upaya memerangi wabah ini, para medis, tim-tim medis yang mau bergerak, yang mau mempersembahkan waktu dan tenaga mereka untuk keselamatan banyak orang. Dan kita berdoa juga supaya kita juga senantiasa dihindarkan dari wabah ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa kita ini untuk saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga, khususnya Opa Franz Rumate yang telah 100 hari menghadap Bapa di surga persis hari ini, dan juga Oma Bernadette Koang yang telah menghadap Bapa di surga 3 hari yang lalu, serta semua sanak keluarga kita dan semua orang yang jadi korban wabah virus corona ini. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami.
Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati, mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia
Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkanmu juga. Tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari, kita pergi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia segera menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya pun tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang rabi yang sedang berdoa di dalam kamarnya. Ketika dia sedang berdoa, dia mendengar satu ketukan, tetapi nampaknya ketukan itu lain daripada yang lain, karena tidak hanya satu kali, tetapi juga dinyatakan berulang-ulang dan cepat. Nampaknya ketukan ini
sangat mendesak. Ketika membuka pintu, ia melihat seorang ibu muda. Rupanya ibu muda ini sangat sedih. Dia baru saja kehilangan anak satu-satunya, anak tunggalnya. Meninggal karena sakit keras. Dan dia minta kepada Rabi dengan sangat, tolonglah aku sangat bersedih. Aku kehilangan anak satu-satunya yang aku sayangi, tumpuan harapanku. Tolonglah saya supaya saya bisa mengatasi kepedihan, kesedihan yang mendalam. Rabi itu mengatakan, baik, aku akan menolongmu, tetapi dengan syarat, bawalah kemari kepadaku beberapa butir beras yang engkau ambil dari setiap rumah yang kau kunjungi, yang mana rumah itu tidak pernah mengalami kedukaan. Nah, ibu muda ini semangat. Dengan penuh harapan dia mengunjungi tetangga-tetangganya, mengunjungi orang-orang yang jauh daripada rumahnya. Dia berkeliling sepanjang hari. Bahkan hari kedua dia lebih jauh lagi mencari orang-orang yang tidak pernah mengalami kedukaan. Akhirnya dia tidak menemukan satupun keluarga yang tidak mengalami kedukaan, tidak mengalami kepedihan. Dan dia kembali kepada Rabi, mengatakan, Rabi, betapa aku ini egois. Ternyata tak satupun keluarga yang tak mempunyai masalah. Setiap keluarga punya masalah, punya kepedihan, bahkan mempunyai salib. Rabi itu mengatakan, luar biasa ibu. Engkau telah menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan engkau telah mengumpulkan nilai-nilai kebijaksanaan yang sangat berharga. Karena dengan itu engkau tidak hanya bisa membantu dirimu sendiri, tetapi engkau bisa berempati dengan orang-orang yang berduka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Maria dan Marta mengalami kepedihan yang sangat dalam. Bukan karena mereka mempunyai masalah ekonomi saja, bukan karena mereka mengalami masalah relasi, tetapi harapan mereka, saudara laki-laki mereka yang tunggal itu baru saja meninggal. Mereka sangat sedih karena Lazarus, saudara mereka, adalah tumpuan harapan mereka, tumpuan keluarga. Karena kita tahu laki-laki dalam tradisi orang-orang Yahudi adalah tumpuan harapan keluarga, terlebih saat orang tua sudah tidak ada, dan memang mereka ini sudah tidak punya lagi orang tua, sehingga ketika Lazarus meninggal mereka sangat sedih. Betul, mereka kehilangan harapan. Dan cepat-cepat Maria menyampaikan kabar itu kepada Yesus, sahabat mereka, bahkan sahabat Lazarus juga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kehidupan pasti mengandung derita atau yang kita sebut kedukaan. Ada kelahiran, tetapi pasti ada kematian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup terus-menerus. Pasti akan mengalami kematian, pasti. Karena itu kehidupan dan kematian selalu beriringan, sangat dekat, tidaklah jauh. Situasi saat ini mengungkapkan kenyataan hidup. Kita melihat di berbagai tempat di belahan dunia ini, di seluruh dunia ini, semua hampir terkena wabah virus corona. Dan seringkali kita menjadi terkejut mendengar kematian orang-orang yang tidak kita sangkakan. Mungkin ada yang kita kenal, mungkin juga ada yang tidak kita kenal secara pribadi, namun
adalah figur publik, mati tiba-tiba karena wabah virus corona. Dan bukan 1-2 orang, ribuan bahkan puluhan ribu yang ada di dunia ini. Di negara kita, bahkan di kota kita ini sudah masuk juga wabah virus ini. Itulah tantangan kita, itulah problem kita. Nah, berhadapan dengan tantangan problem ini, seringkali kita bertanya dalam hidup, kalau ada kematian, apakah ada jalan keluar daripada nasib gelap yang pasti akan menimpa setiap manusia? Ataukah pertanyaan yang bisa muncul, apa arti kehidupan, segala perjuangan kita, segala pengorbanan kita, segala rencana dan upaya kita, kalau kematian merupakan akhir daripada segala-galanya? Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu putus asa. Injil menjawab hari ini tentang semua pertanyaan mendasar dari umat manusia. Apa arti kehidupan kalau kematian tetap ada? Kalau kita berbicara tentang Yesus, banyak hal yang bisa kita ungkapkan daripada Yesus, pribadi Yesus. Tetapi ada satu hal yang paling penting dan yang paling utama, itu dikatakan oleh Injil Yohanes bab 1 ayat 4. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 4, di sana dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil minggu lalu berbicara atau bercerita tentang orang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang buta ini, berarti Yesus memberikan terang kepada orang ini. Dan Injil hari ini berbicara tentang Lazarus yang sakit keras kemudian mati atau meninggal, dan Yesus membangkitkan Lazarus, sehingga dikatakan Yesus memberikan kehidupan kepada Lazarus, kehidupan yang baru. Nah, benarlah kata-kata Injil, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bahkan Yesus juga menyempurnakan mujizat-mujizat yang dilakukan dalam Injil hari ini dan juga Injil minggu lalu, ketika Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudari, percayakah kita akan Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan kita, adalah kehidupan kita, adalah terang hidup kita? Tadi malam Bapak Paus kita mengajak kita berdoa bersama, dan sempat juga dibacakan tentang Yesus yang menyelamatkan para murid ketika mereka sedang berlayar. Mereka diancam angin taufan, ya, dan juga gelombang yang sangat besar. Mereka tertidur, mereka ketakutan, sehingga mereka berteriak-teriak. Kita pun juga mengalami hal yang serupa. Situasi seperti ini seakan-akan membuat kita tercekam, ketakutan. Tetapi Yesus mengatakan, mengapa engkau takut? Tidakkah engkau percaya padaku? Kita tidak perlu takut menghadapi situasi kita. Kita mesti percaya pada Tuhan Yesus. Dengan segala macam upaya, dengan bekerja sama, dengan sikap solidar kita saling mendoakan, kita saling menolong, pastilah kita akan keluar dari berbagai macam problem kehidupan ini, terutama persoalan wabah virus corona. Kita mesti percaya, kita tetap punya pengharapan, kita harus kuat dan mengimani sabda Yesus ini, akulah kebangkitan dan hidup,
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya walaupun ia sudah mati. Amin. Marilah saudara-saudari kita berdiri, kita bersama-sama meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku kita berdoa kepada Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Marilah kita memohon kepadanya dengan menjawab, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan dan dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima darimu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Marilah saudara-saudariku, kita berdoa juga untuk seluruh dunia, untuk kita semua yang sekarang terancam wabah virus corona. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah semua arwah orang yang telah meninggal karena wabah virus corona, siapapun juga dan di mana saja mereka berada. Semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa mereka, dan semoga mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, serta menikmati
hidup yang kekal, kebahagiaan abadi di surga. Berikanlah pula penghiburan kepada mereka, khususnya keluarga yang kehilangan sanak saudara mereka, ataupun kaum kerabat mereka, supaya mereka tetap dikuatkan, diteguhkan, dan diberikan pengharapan serta ketabahan dalam hidup. Marilah kita mohon, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Marilah juga kita berdoa bagi para medis, dokter, perawat, mantri, atau orang-orang yang membaktikan dirinya untuk perawatan orang-orang sakit atau yang terdampak virus corona, karena mereka pun juga sangat terancam kehidupan mereka dengan wabah ini. Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah kekuatan, berikanlah juga kesabaran dan ketabahan, keberanian kepada saudara-saudari kami, para medis, para dokter, perawat, mantri, juga suster, dan siapa saja yang membaktikan hidup mereka untuk pelayanan seperti ini. Semoga Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan, pertolongan, dan perlindungan-Mu, agar mereka juga dihindarkan dari wabah yang sangat mematikan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Marilah kita berdoa pula untuk seluruh dunia, juga untuk negara dan kota kita ini, supaya dihindarkan dari wabah virus corona ini. Allah Bapa yang Maha Baik, tolonglah kami supaya dengan bekerja sama, bergandengan tangan, berupaya sedemikian rupa, kami boleh memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini, supaya kami juga bisa lepas keluar daripada masalah wabah virus yang sangat mematikan ini. Marilah kita mohon, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita di paroki ini yang telah menghadap Bapa di surga, khususnya bagi Opa Frans Rumate yang telah 100 hari menghadap Bapa di surga, dan Oma Bernadette Koang 3 hari lalu menghadap Bapa di surga. Bapa yang Maha Rahim, terimalah hamba-hambamu Opa Frans Rumate yang telah menghadap Dikau 100 hari yang lalu, dan Oma Bernadette Koang menghadap Dikau 3 hari yang lalu, serta seluruh sanak saudara kami, sanak keluarga, dan umatmu di paroki ini, atau siapapun juga yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka, supaya mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan kehidupan kekal, kebangkitan, hidup yang baru bersama dengan para kudus-Mu di surga, menikmati sukacita kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, kami mohon bebaskanlah kami dari egoisme yang sempit, dan tolonglah kami untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau, serta bersama dengan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan seluruh dunia dan juga untuk orang-orang yang kami doakan. Semua kami tetap mengharapkan belas kasihan-Mu dan tetap setia percaya kepada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara Putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Kehidupan yang kekal. Amin.
Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh menyambut tubuh dan darah putramu yang memberikan kekuatan, terang, dan kehidupan baru bagi kami. Maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus putramu dalam kerajaanmu yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Sebab dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, serta semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Saudara-saudari, satu penyampaian. Besok masih ada misa live streaming atau misa siaran langsung hari Minggu tanggal 29 Maret jam 18.30 atau jam setengah 7 malam. Mari kita ikut merayakan Ekaristi bersama dengan segenap umat beriman. Terima kasih, Tuhan memberkati.